Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'u ghariba wa sayaudu ghariba kama bad'a futuba lil ghuraba. Qila wa man hum ya Rasulullah? Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin jamaah Isya sekaligus jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang terbaik yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita semua mampu melaksanakan solat Isya secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita sampai saat ini sehingga mampu melaksanakan atau mendapatkan bulan suci Ramadan sampai saat ini. Yang mana bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Bulan yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang dipenuhi dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mahfum hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling celaka, orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan suci Ramadan ini kita semua umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan daripada amal-amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membawa iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di hari kemudian, yaitu bekalnya hanya dua saja, iman dan amal soleh. Maka bagaimana setiap kita hamba Allah Subhanahu wa taala memperbarui daripada setiap iman kita, meningkatkan daripada iman kita. Karena dengan meningkatkan iman, maka hamba Allah akan mudah untuk melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, umat Islam, siapa saja hadirin sekalian, baik dia laki-laki maupun perempuan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang kota kah ataupun orang desa, orang kaya ataupun orang miskin, pejabat atau rakyat jelata, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sepakat bagaimana sama-sama kita mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita sama-sama mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagian manusia tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan yang sebenarnya. Di mana letak ketenangan yang sebenarnya. Dan di mana letak kesuksesan yang sebenarnya. Sebagian manusia mengira bahwa mendapatkan kebahagiaan ini apabila kita bergelimangan harta. Tapi nyatanya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala telah gambarkan kepada kita kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Telah menggambarkan kepada kita sebagaimana orang yang meyakini bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kesuksesan harus dengan banyaknya harta. Maka Allah Ta'ala perlihatkan sebagaimana Qarun laknatullah alaih. Yang mana Qarun laknatullah alaih ini meyakini bahwa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia yang sementara ini dan akhirat yang selama-lamanya apabila kita banyak memiliki harta, apabila kita banyak mempunyai harta. Tapi nyatanya hari sekalian malah sebaliknya, bukan mendapatkan kehidupan yang baik, bukan mendapatkan ketenangan yang baik, tapi justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang binasa. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa untuk mendapatkan kebaikan, kehidupan yang baik, mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, orang yang menganggap, oh harus kita punya jabatan, agar kita bisa berkuasa, agar kita tidak direndahkan, agar kita bisa bahagia, agar kita bisa hidup semaunya. Tapi alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Orang yang yakinnya seperti itu hadirin sekalian, sebagaimana Firaun laknatullah alaih. Jabatannya hadirin sekalian bukan 2 periode, bukan 4 periode. Tapi kurang lebih 500 tahun. Tapi hasilnya apa? Kebahagiaankah yang dia dapatkan? Nyatanya sekalian Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Nanti di akhir hayatnya baru mau bertobat kepada Allah. Firaun katakan, "Al-ana," baru sekarang wahai Firaun, ketika nyawa telah sampai di kerongkongannya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-ana," baru sekarang wahai Firaun. Maka Firaun laknatullah alaihi ini nunajjika, diapungkan jasadnya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, orang sebagian meyakini bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan di dunia ini, apabila kita mempunyai pekerjaan yang bagus, bisnis yang baik, sehingga lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan kepada kita kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana Haman laknatullah alaih. Pekerjaannya sekalian tidak ada yang bisa yang lebih bagus, yang kalah bagus daripada pekerjaan yang sampai saat ini. Tapi nyatanya apa hadirin sekalian? Karena dengan pekerjaannya melalaikan dia untuk mengingat Allah. Karena dengan pekerjaannya untuk melalaikan dia daripada mentaati perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan mereka kehidupan yang baik, tapi justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mana sebenarnya letak daripada kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita? Tidak jauh, tidak bukan hadirin sekalian, hanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat sederhana. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesuksesan yang besar. Diberikan kesuksesan yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil, hadirin sekalian. Yang adil di atas segala yang adil. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan, kesuksesan ada dalam harta, bagaimana hambanya yang tidak memiliki harta? Apakah tidak lantas tidak layak untuk bahagia? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha adil, Allah tidak letak kebahagiaan dalam banyaknya harta. Kalau Allah Maha adil, Allah tidak letakkan kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan dalam jabatan. Bagaimana orang yang tidak ada jabatannya? Apakah tidak layak mendapatkan kebahagiaan? Tapi Allah Maha adil, Allah tidak letakkan kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan dalam jabatan. Maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajadtani wajadta kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka dia akan mendapatkan segalanya. Wa in faqadatani wa qad kulla syai'. Siapa yang kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segalanya. Everything in the hand of Allah. Segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbaiki diri kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita harus bergotong royong hadirin sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan ketika Ramadan segera selesai. Mari kita sama-sama muhasabah diri kita. Tanyakan dengan hati kita masing-masing. Dengan selesainya bulan suci Ramadan ini, apakah kita merasakan hati yang senang, hati yang gembira, atau hati yang sedih? Itu tergantung apa perbuatan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Begitu besar rahmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setelah bulan suci Ramadan ini dalam setiap kita masih ada, kita bersihkan hati-hati kita sekalian. Jangan ada rasa dengki, rasa tidak menyukai dalam sesama. Perbaiki hati kita hadirin sekalian. Kalau orang-orang di luar sana mengatakan sebelum bulan suci Ramadan itu latihan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Nanti di bulan suci Ramadan itu pertandingan hadirin sekalian. Pertandingannya bukan dibalik. Di bulan suci Ramadan ini latihan untuk meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan baru pertandingan, tidak. Tapi di sinilah di bulan suci Ramadan adalah pertandingan. Latihannya nanti setelah lagi bulan suci Ramadan kita latih lagi iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita nanti dapatkan bulan suci Ramadan bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mana di bulan suci Ramadan ini apabila kita melakukan amal-amal kebaikan hadirin sekalian, yang mana amal fardu ini dilipat gandakan menjadi 70 kali. Dan yang mana amal pahala sunnah dilipat gandakan dijadikan menjadi amal fardu di luar bulan suci Ramadan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin sekalian, kita bersama-sama bergotong royong. Bagaimana agar kita bersama-sama melakukan amal-amal kebaikan. Sambil belajar kita melakukan amal-amal kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap umat Islam ini wajib untuk belajar hadirin sekalian.
Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Siapa yang melangkahkan kakinya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Kalau orang solat, kemudian dia tidak tahu membaca suratul Fatihah, apakah dia berdosa? Berdosa. Dosanya apa? Dosanya bukan karena dia tidak tahu baca Al-Fatihah, tapi dosanya karena dia tidak mau belajar. Maka jangan malu hadirin sekalian, baik dalam usia tua, usia muda, remaja hadirin sekalian, kita sama-sama bawa diri kita, giring diri kita dalam kebaikan. Giring dari diri kita dalam amal-amal kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang sangat suci ini. Kita kembali mengingatkan hadirin sekalian, bagaimana kita membawa diri kita layaknya seorang hamba. Kita saling memaafkan, kita saling merangkul, kita saling support satu sama lain. Bagaimana agar menjadikan setiap umat Islam ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik perintah sekalian yaitu solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalah rasul ibadah. Solat ini bagaikan kepalanya ibadah. Bayangkan hadirin sekalian, coba kita bayangkan, kalau manusia walaupun lehernya digantung dengan kalung emas, tangannya dipenuhi dengan emas, pakaiannya dihiasi dengan intan permata, tapi kalau tidak ada kepalanya, tidak ada gunanya. Maksudnya apa? Sekalipun kita hadirin sekalian berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ataupun puasa sunnah yang lain, kalau tidak ada solat di dalamnya hadirin sekalian, maka seperti manusia kepala pada badan, manusia yang tidak memiliki kepala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila solatmu baik, maka seluruh amalmu yang lain akan baik. Tapi kalau apabila solatmu rusak, tidak benar, maka seluruh amalmu yang lain akan rusak dan tidak diterima. Karena solat hadirin sekalian yang akan pertama kali nanti ditanyakan di hari kemudian. Solat adalah yang amal yang pertama kali nanti ditanyakan di hari kemudian. Kalau pertanyaan ini kita sudah gagal hadirin sekalian, jangan harap lolos di pertanyaan-pertanyaan yang lain. Orang-orang yang menjaga solatnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dunianya, dimudahkan dalam urusan dalam kubur, dimudahkan urusan di padang mahsyar, dimudahkan urusan di titian syirat, sehingga dimudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak menjaga salatnya, lan takullahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dia tidak memiliki cahaya, dia tidak memiliki saksi, dan dia tidak memiliki amalan yang mampu menyelamatkannya di hari kemudian. Bahkan kata Rasulullah, dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun la'natullah alaih, dikumpulkan dengan Haman, dikumpulkan dengan Korun, dan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. 4 gembong orang-orang kufar. Barang siapa yang dilalaikan dengan jabatannya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun la'natullah alaih. Barang siapa yang dilalaikan dengan hartanya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Korun. Dan barang siapa yang dilalaikan dengan pekerjaannya, dia akan dikumpulkan bersama dengan Haman. Dan barang siapa yang dilalaikan dengan bisnis dan perdagangannya untuk mengingat Allah, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Nauzubillah. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita sama-sama saling mengingatkan. Kita sama-sama, belum saatnya sekalian, belum saatnya di dunia ini kita hidup nafsi-nafsi. Belum saatnya di dunia ini kita hidup sendiri-sendiri. Nanti di padang mahsyar hadirin sekalian, yang mana seorang bapak seolah-olah tidak kenal dengan anaknya. Seorang anak seolah-olah tidak kenal dengan ayahnya.
saling meminta. Bapaknya berkata, wahai anakku, kasih saya amalmu, amal pahalamu, amal kebaikanmu. Kalau tidak saya disiksa. Anaknya bilang, saya juga butuh, wahai bapakku. Seolah-olah tidak kenal. Maka di dunia ini hari sekalian, belum waktunya seperti itu. Disinilah kesempatan kita saling mengajak, saling mengingatkan satu sama lain untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama khususnya orang di terdekat kita, yaitu keluarga kita dan sekalian. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana mencegah diri kita, keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara mencegahnya sekalian? Bukan dengan kita memberikan dia pakaian, kendaraan, tempat tinggal, ataupun uang. Tapi untuk mencegah keluarga kita dari api neraka sekalian, ulama sampaikan, bagaimana kita ajarkan mereka untuk belajar agama. Bagaimana agar istri-istri kita, anak perempuan kita, minimal-minimalnya menutup aurat secara sempurna apabila keluar dari rumahnya. Bagaimana anak laki-laki kita usahakan yang sudah balik bagaimana agar bisa memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak hari sekalian, maka nanti di hari kemudian kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntut oleh mereka hari sekalian. Bahkan ulama sampaikan di hari pengadilan nanti, awal yang pertama kali diperhadapkan hari sekalian. Orang yang pertama kali diperhadapkan di hari persidangan nanti adalah suami dan istrinya. Istrinya berkata, saya begini karena engkau tidak pernah mengajak saya, tidak pernah mengajari saya dalam perkara agama. Suaminya berkata, tapi saya memberikan kamu makan, saya menafkahi kamu, saya memberikan kamu pakaian, memberikan kamu tempat tinggal. Tapi syarat daripada itu ada sekalian tidak diterima. Yang benar adalah bagaimana kita ajarkan agama kepada istri kita, anak kita, keluarga kita. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari ini semua, kita sama-sama saling memaafkan, saling berterima kasih dan meminta maaf. Apabila tiga ini kita pegang dalam diri kita, insyaallah kita akan selamat di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Mungkin itu hanya saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.